slot yang lainnya. Yap, hanya tinggal triggernya aja seperti apa untuk bisa menghilangkan time zone yang dimiliki oleh Digi. Jadi, MPL Arena kira-kira 1 sama atau 2-0? 2-0, 1 sama, 2-0, 1 sama. Oke deh kalau begitu. MPL Arena pada suaranya. Wow, this is do or die match point untuk Rebellion Zion. Dan Aura Fire harus melakukan apapun segala hal pastinya untuk bisa mencuri 1 poin tersebut. Dan kita sudah akan melihat di Land of Dawn yang menjadi saksi di game yang kedua kita, Pak Pulung. Yap, untuk dari pattern farming juga kayaknya Akai dan juga Baxia kayaknya masih Imbang-imbang lah. Imbang-imbang Imbang lah. lah, imbang lah. Imbang-imbang lah, tapi Wijanarko mulai bertamu, mulai bersilaturahmi masuk ke dalam area dari Aura Fire. Tapi Dairer mendapatkan begitu banyak tekanan, namun kali ini Wijanarko akankah ditabrak? Satu spark blood menjadi milik Aura Fire. Yes, walaupun ada satu bala bantuan yang ingin dimunculkan ya dari Swallow. Dengan adanya, yes, tapi itu dia. The Talent Prediction, full of rebellion. Tenang. Sabar. Tenang. Nasi kotak dibagikan sebentar lagi, sabar ya. Sabar. Udah mulai panas. Oke. Tapi memang ini adalah prediksi aja ya, based on draft pick. Iya. Tapi kan semuanya nanti eksekusi yang menjalankan player-player. Betul. Bisa benar, bisa salah, ya Iya, kan? namanya juga prediksi. Cari aman dulu aja kita ya. Takut lagi. Pak Pulung nih memang ya, tapi ternyata di arah bawah udah mulai terlihat adanya babysit juga yang dilakukan di mana Wijanarko. Oh, ternyata udah berotasi menuju ke arah tengah. Meanwhile, di top lane, kita lihat damage yang dikeluarkan dari Power of Nature. Seorang Fluffy ini cukup membuat Dairon juga tercicil terus-menerus ya. Dan bahkan dengan adanya satu buah pergerakan Dairon tersebut, mencoba untuk clear wave minion begitu saja dan berotasi secepat-cepatnya. Dan bahkan di arah tengah udah ada sneaky picky yang dilakukan. Hai, mencoba untuk menginjak area rumputannya. Dan sejauh ini mereka bermain cukup aman, nyaman, tentram, sejahtera, adil, dan makmur tanpa adanya satupun keagresifan yang muncul nih Om Wawa. Oke, dan waduh, tapi lihat ada satu buah Feather Ice Strike juga di mana damage-nya belum terlalu terasa di tubuh seorang Hai, yang dimana dia harus mundur lebih dahulu. Meanwhile, Turtle yang pertama bakal coba untuk dikontes tapi Fearless bakal coba untuk maju lagi. Facehugger udah mencoba untuk menghadirkan presensinya, tapi lihat Facehugger yang ternyata mencuri dari satu buah Turtle ya. Wispinnya belum konek karena siapa-siapa. Fearless masih bisa mundur karena belakang dan belum ada nyawa yang hilang dari Rebellion walaupun direlakan Turtle-nya. Oke, mereka kehilangan Turtle dan sekarang Hai punya kesempatan melakukan invasi lagi ke area yang berbeda. Tapi Hais dilemparin ban dalam lengkap dengan velg-velgnya mundur lagi. Iya. Jari-jari ya. Iya. Pressure yang besar datang dari Aura Fire juga, meskipun memang ya Parsha ini bisa ngeberstol dengan Feather and Strike-nya, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh Hai juga. Dengan komunikasi plus, ini buat Hai, ini bukan emblem Demon Slayer yang dipakai oleh Hai. Jadi bakal ngasih untuk tambahan nanti untuk team fight yang dilakukan oleh Aura Fire. Ini emang bener-bener emang gimana lagi ya, emang untuk bisa mengcover lagi, untuk mendapatkan dari kontrolnya juga akan mendapatkan keuntungan pula. Tapi Dairon bisa dia bertahan karena ditabrak, ada efek 1,1 detik tapi dibalaskan kan tidak. Karena 1v1 situation di area XP lane, Grok. Dairon gak bisa bergerak dalam 1,7 detik ya dengan ada wild charge tersebut. Walaupun pengen dibalikin tadi dia masih punya execute juga. Gak berhasil untuk melakukan hal tersebut dan ada cicilan-cicilan aja yang bisa dilakukan oleh seorang Swallow sendiri. Mengingat di sana dari auto alarm bomb dari Dodiva sendiri ini cukup sakit banget sih, mencicil terus-menerus. Yap. Sementara Facehugger ada di area mid. Ini adalah covering yang bagus yang harus tetap dilakukan juga oleh Facehugger itu sendiri. Dengan win rate yang dia miliki juga sangat-sangat baik dengan penggunaan hero tersebut. Tapi Hais berhasil mengamankan dari Arctic Fairy. Hanya saja kali ini ada Reverse Time yang berhasil menarik ke arah dirinya. Battle Mirror Image. Kain mencoba untuk maju ke bagian depan dengan penggunaan Melissa yang dia miliki. Tapi masih berfokus untuk bisa melakukan platingan. Yes, ini hero-nya sustain banget ya dari Aura Fire sendiri. Apalagi ada Cloud Altar. Ini membuat teamfight-nya 2 kali lipat. Tapi seperti ada Circling Eagle menunjukkan Dodiva dengan ada sebuah time journey menyelamatkan dirinya walaupun reverse time menahan Wijanarko, nggak mau melakukan aksi berlebih lagi, nggak mau melakukan overcommit. Yes. Dan bicara soal sustain, dengan adanya juga reverse time ini membuat dari Baxianya mudah buat ngejar hero yang sudah ditargetkan, seperti tadi ada Cloud yang kena dari reverse time-nya. Yap. Ini
ini Phantom Source-nya udah dikeluarkan pula tadi barusan. Coba lihat ada lagi satu Federasi di bagian belakang. Siapa yang akan mendapatkan lagi ke arah satu Turtle ini? Karena pertempurannya udah mulai terjadi dan tersebut seluruh Sasuke udah dikeluarkan pula. Turtle-nya menjadi milik dari Rebellion Zion. Mereka semua masih berkumpul di daerah tersebut. Tidak ada satu player pun yang tumbang. Malan kali ini mulai berpisah satu sama lain, mengambil posisinya masing-masing. Dan juga 3 player sekarang 4 ada di bagian bawah. Yes, mencoba untuk memaksakan satu outer turretnya. Udah ada cicilan juga, tapi sebenarnya bakal di dive in dan direlakan begitu saja. Karena ada satu lagi wave minion yang mulai masuk, tapi lihat bakal coba untuk dipaksakan, bakal coba untuk lagi-lagi diberikan efek pukul mundurnya Aura Fire. Belum berhasil menghancurkan outer turret di arah bottom lane. Sakit banget loh itu Madosnya. Eyes on you-nya bisa membuat jarak begitu berarti hanya saja di bagian tengah. Coba lihat, akankah mereka bisa mendapatkan lagi satu objek utama dan center turretnya berhasil dihancurkan, tapi Wijanarko memanggil Fearless. Ayo Panda, kita pulang. Yes, dan kali ini dari Dairen yang mencoba untuk memberikan adanya satu bola lagi damage, adanya sebuah ada Federal Strike dan bahkan Dairen sendirian aja di depan sana nggak cukup menahan damage yang begitu menyakitkan dan juga nggak cukup kalau kalian keramas tapi nggak pakai head and shoulders karena pastinya bisa me-wipe out Ketome Basah dan juga Gata. Oke, sementara itu untuk kali ini kembali sedikit melambat tempo permainan dari kepada kedua tim. Ada satu center turret yang hilang di tengah, ada satu outer turret yang hilang juga di bagian bawah. Akan berlanjut kemana lagi objektif yang mereka lakukan? Karena masih berfokus lagi, cuman untuk Cahit. Sekarang bergerak ke bagian atas, guna untuk bisa menghancurkan lagi. Tapi Blazing 2, wow, ditabrakin lagi dengan satu Kiting Wind. Hanya saja mereka sepertinya mendapatkan lagi aksi balasan lewat time journey yang dikeluarkan pula. Ataupun dengan adanya tadi Curl Altar ya, yang bisa mengamankan posisi mereka. Wah, itu dia ada sebuah heavy spin juga. Beberapa saat dilakukan di mana Cahit kali ini terjepit lagi. Dan bahkan kita lihat 2 player dari Aura Fire harus dihilangkan begitu saja. Dan Hais masih bisa mundur dengan ada sebuah Battle Mirror Image dan mempertahankan satu outer turret di tangan Facehugger. Dan wap, itu dia tadi ada sebuah Guiding Wind diikuti dengan Blazing Duet. Yes. Itu eye-gasm banget. Apa itu tadi? Ya, dan belum lagi belakangnya tadi kan ada follow up juga yang dari keluarnya heavy spin ya yang dilakukan oleh Fearless sendiri, dan goldnya sudah mulai terkejar yang tadinya tertinggal lumayan Rebellion Zion. Sementara Dairen ini masih berusaha untuk menjalankan objektifnya yaitu melakukan split push. Yap. Nih sekarang mereka udah mau bertarung lagi di area dari Turtle itu sendiri. Udah mulai berkumpul semuanya. Udah ambil posisi masing-masing. Tapi Fluffy udah ada aksi tabrakan tadi yang dilakukan. Namun masih belum berimpact pula. Fluffy siap untuk memberikan backup. Namun Federal Attack kali ini berada di bagian belakang. Dan juga memberikan damage begitu optimal. Tapi Turtle-nya berhasil untuk diamankan. Tapi di area berbeda. Coba lihat. Ada satu outer turret yang berhasil dihancurkan pula. Mereka mendapatkan satu objektif lainnya. Turtle ditukar dengan outer turret. Kayaknya akan menjadi sebuah hal yang cukup impas. Ataupun mungkin sedikit untung ya. Iya. Dan juga ini akan menjadi informasi yang sangat penting. Gak ada Cloud Altar, tapi di sisi lain Dairen out of nowhere berhasil untuk mempick off Godiva. Yes, karena dengan Eye for an Eye dia bisa break out dari reverse time. Reverse time-nya gak bakal ngaruh lagi. Bener, dan bisa langsung dikejar juga. Dan ini dia dari itemnya juga, Clock of Destiny sudah ada untuk Swallow. Like yang terancam untuk next itemnya. Kalau dapetin itu udah lengkap damage dari Rebellion. Kalau dapetin stiker bisa gak? Wah, bisa sih. Ini ada stiker dari Rebellion itu ya tabrak aja lah. Dan Aura Fire tuh ente, kadang-kadang ente. Nah, kalian bisa dapetin. Oke, sementara itu coba lihat damage-nya yang masuk. Godiva hampir saja. Tapi di area belakang ada aksi pembegalan kayak yang dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Tapi Hai belum lagi mendapatkan sebuah hal yang memang membuat dia bisa ngelock satu hero pun dari Rebellion sih. Ini Rebellion mobilitasnya kenceng-kenceng banget ya. Bisa dijemput pakai Guiding Wind, punya Battle Mirror Image juga. Punya Electro Final punya Wings by Wings. Yep. Udah nih sekarang dapat lagi satu inataran. Iya, dan gak ada yang bisa nge-mirror pergerakan dari Rebellion Zion. Yep. Weh, mau digas habis nih. Coba lihat Swallow-nya, ada Federal Strike. Cukup mahal tapi mereka berusaha untuk bisa menghilangkan pergerakan dari Grok untuk bisa masuk ke dalam satu base utama mereka. Hais, My Eyes on You-nya Wijanarko udah datang untuk memberikan backup, tapi coba lihat sakit banget. Hais yang gak bisa berada di dalam area tersebut terus sampai Wijanarko. Cycling Eagle hanyalah sebuah upaya untuk bisa ngedelay agar bisa menyelamatkan satu rekannya. Tapi mereka kehilangan satu outer turret juga di bagian atas. Ada tabrakan di bagian tengah. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Hai. Power of Nether hampir aja bisa menabrak langsung ke arah dan Fearless, tapi untungnya Fearless selamat. Yes, dan 3 player dari Rebellion Zion bakal coba untuk dipaksa mundur aja merelakan satu outer turretnya dihancurkan di tangan Aura Fire. Dan kali ini pertandingan yang cukup sengit dengan adanya jual beli serangan dan Lord. Yang pertama bakal coba untuk di set up oleh teman-teman dari Aura Fire, melihat dengan adanya potensi di mana oh my god itu lihat damage
dari auto alarm bomb yang membuat Swallow kehilangan setengah bar HP-nya dan harus mundur lebih dahulu. Ya ini udah harus direlakan sebenarnya buat Lord yang pertama jatuh ke tangan dari Aura Fire. Fluffy. Wah, ketangkep banget satu Hais Battle Mirror Image. Haisnya selamat tapi dikejar, ada aksi penyelamatan. Again and again, Wijanarko dan juga rekan-rekannya mencoba untuk bisa menyelamatkan Hais. Yes, dan Haisnya nggak jadi tumbang. Nggak jadi. Walaupun lihat dari HP Bara juga udah terkikis abis, tapi damage dealt by Axe Swallow. Yang kita lihat dengan high ground-nya ya, dia bisa mencicil dan mencicil juga. Oke, ini udah ada Lightning Truncheon buat Swallow. Jadi mungkin bakal bisa kasih satu buah burst lah dengan Feather Airstrike opening dia nanti. Oke, dan kita bisa melihat juga di mana dari sebuah split push yang dilakukan ya. Dairen kali ini First time. terlalu depan sepertinya. Ada 4 member dari Aura Fire yang coba langsung saja merundung ke arah Dairen. Dan Dairen gak bisa lagi untuk bertahan. Dan itu adalah buying time juga di mana Lordnya sekarang udah berjalan di arah bottom lane. Yap. Sekarang Lordnya ada di bagian bawah. Lordnya siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Xion. Sementara Swallow, Wings by Wing harus dia keluarkan terlebih dahulu. Grok membuka map, mencari siapakah yang ada di dalam rumput tersebut. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang, rumput itu tidak berbahaya ya. Iya. Tapi malah menyembunyikan sebuah hal yang begitu mengerikan. Dimana kali ini alarm bomnya di bagian depan. Fearless-nya mundur kembali setelah tadi maju sesaat. Wijanarko hanya bisa melihat dari kejauhan. Hais-nya, Battle Mirror Image. Lord-nya masih bisa ditahan dengan satu wave minion lagi. Feather Airstrike semuanya ditimpa. Mungkin Vertigo sekali kena itu tetesannya ya. Panas kepalanya ya Bu. Tapi kita akan lihat juga di mana Dairen yang masih menjadi garda terdepan untuk Rebellion Xion. Kali ini harus merelakan satu inner turretnya juga hancur di tangan Aura Fire. 3 base turret tersisa dari Rebellion Xion dan dominasi Aura Fire. Ini udah mulai termakan sih dari gameplay Aura Fire sendiri. Oke, ini Aura mereka masih tetap memberikan sebuah tekanan. Hanya saja coba lihat Facehagernya tadi memberanikan diri maju dan juga memberikan backup pada rekannya. Tapi 3 player mulai ada di area. Ya ini permainan atau game kedua ini yang penuh dengan objektif ya. Dimana memang dari Aura Fire juga mereka nggak mau terlalu maju biar mereka nggak overextend. Dari item build-nya Melissa sudah menyelesaikan item yang dibutuhkan. Kecuali mungkin dari Wind of Nature yang belum punya defense item nggak ada untuk Melissanya. Hanya akan mengandalkan satu buah go away. Sedangkan untuk Hais, dia udah punya Golden Staff dan dia juga sudah punya Demon Hunter Sword. Ini bisa banget untuk nge-burst down ke lini belakang dari Aura Fire. Tapi ingat, dengan kehadiran dari Digi, Battle Mirror Image-nya bisa jadi kalau tidak di-pop di saat yang tepat, dia nggak bakal bisa pulang juga. Iya, maju mundur cantik jadinya ya. Nanti tapi lihat ada satu buah heavy spin juga Purwana yang dilakukan di pada Fluffy. Akan menjadi satu tujuan. Tapi lihat Hais di sisi lain juga berhasil untuk terculik. Dan bahkan masih ada Konsil menuju ke arah depan. Bakal coba untuk dikejar tapi Fearless. Bakal coba untuk dijemput tapi ada Reverse lagi. Dan Wijanarko masih bisa selamat, hanya kehilangan Hais aja. Ini enak banget loh komboannya. Dia punya Reverse Time, dia punya Maya Xiaoyu. Semuanya jalan itu enak banget. Reverse time kena Tortoise Poisons itu slow banget. Iya. Dia bakal sulit untuk bisa kabur lagi. Dan untungnya memang sih dengan kehadiran dari Matilda, pemain dari Rebellion Xion, mereka masih bisa kabur. Yap. Ini mungkin ada misi khusus yang akan harus dilakukan pula oleh Dairen ya. Mungkin di dalam tim fight kalau memang tidak ideal lagi. Karena memang sangat-sangat tidak ideal dengan adanya source skill pilihan yang dimiliki oleh Aura Fire. Ya split pun bisa dia lakukan gitu loh. Menghancurkan lagi tapi satu coba lihat. Baru aja kita sebutin inner turret bagian atas dihancurkan kepada Wijanarko. Gak bisa terlalu lama berada di dalam area tersebut. Ada Feather Airstrike, ada trigger yang akan mereka lakukan. Battle Mirror Image juga belum mulai masuk tapi langsung dipadatkan aja dengan satu ke altar. Hanya satu kali ini Lordnya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Aura Fire. Bahkan untuk kali ini Fearless-nya menghilang. Ada satu orang lagi berhasil dihancurkan. 3 player mendadak langsung menghilang. 2 player tersisa aja. 2 player dari Rebellion Xion siap untuk mempertahankan base mereka. Yes, dan adanya satu high ground defense yang akan menjadi ujung tombak pertahanan dari teman-teman Rebellion Xion. Tapi bakal coba untuk dipaksakan. Satu base target dari bottom lane masih bisa di-clear cukup baik. Tapi lihat Feather Airstrike cukup sakit. Di mana Immortality di tubuh seorang Godiva berhasil untuk dilucuti. Hampir saja Melissa ya. Tapi dengan adanya Lord yang udah bergerak di bagian tengah, Dairen akankah leg ke final ball-nya bisa langsung menghilangkan satu wave minion ini? Phantom saya dikeluarkan terlebih dahulu, tapi sepertinya ada lagi sebuah aksi balasan dilakukan, ditabrak lagi dengan satu wild shot. Swallow ada di bagian belakang, beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion sudah mulai terpompa pula dan sudah mulai terrespon. Dan sekarang kemenangan yang sudah di depan mata malah digagalkan dan satu sama. Skornya game ketiga kembali hadir.